gitu Coki, Iya. langsung aja. Mungkin nanti teman-teman juga akan langsung mengisi barisan bangku yang ada di depan. Kita akan mulai sesi talk show berikutnya. Seperti yang tadi udah kita sebutkan, talk show dari Bina Penta dengan judul Gali Talentamu, Raih Mimpimu. Dengan narasumber Ibu Risma, Bapak Sugiarto, dan Mbak Anissa. Dan moderator Amanda Yulina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Gali Talentamu, Capai Mimpimu. Sedikit saya perbaiki, yaitu talk show kami adalah Gali Talentamu dan Capai Mimpimu. Kami sangat senang sekali hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Saya sebut mbak-mbak dan mas-mas di sini rekan-rekan ya, bukan bapak ibu ya, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada talk show hari ini. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya, boleh dijawab ya mbak-mbak sekalian, rekan-rekan sekalian. Apakah Anda siap untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri? Siap? Oke. Dan yang kedua, apakah Anda siap untuk mencapai mimpi-mimpi Anda? Oke, terima kasih. Mari kita ikuti talk show siang hari ini untuk menjawab semua keraguan Anda. Dan salam kenal. Senang sekali saya Amanda Yulina Putri Rahayu dapat bergabung hari ini yang akan memandu jalannya sesi talk show pada siang hari ini dengan tema tadi saya sebutkan Gali Talentamu dan Capai Mimpimu. Bersama kami Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Terima kasih. Talk show kali ini diadakan dengan tujuan untuk menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk dapat terus menggali talenta dan mencapai mimpi tentunya dalam dunia kerja. Walaupun memang kita memiliki keterbatasan. Dan melalui tema Gali Talentamu dan Capai Mimpimu, kami menghadirkan narasumber inspiratif dan kami berharap rekan-rekan dapat memulai menemukan peluang pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan mimpi rekan-rekan sekalian. Dan perjalanan panjang rekan-rekan kita mulai hari ini dan kami berharap kami bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang Anda semua. Dan bagi rekan-rekan sekalian, jangan terjebak zona nyaman, keluar untuk terus mengeksplor dan temukan peluang baru, belajar dari para senior dan juga raih pengalaman. Masa depan indah bukan khayalan. Baik, boleh saya mendapatkan aplaus dari teman-teman sekalian? Oke, terima kasih. Selanjutnya kami akan menghadirkan narasumber inspiratif kami, yaitu yang pertama Ibu Rismawati. Beliau adalah pengusaha muda yang berhasil mengembangkan usahanya dari program tenaga kerja mandiri Kementerian Ketenagakerjaan. Dan yang kedua ada Mbak Anissa Irdania, beliau adalah pengantar kerja ahli pertama dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada Mas Sugiarto, di tengah-tengah yang paling ganteng ya rekan-rekan, pengantar kerja ahli pertama yang akan, pengantar kerja ahli muda yang juga akan membagikan kisah inspiratif untuk kita semua pada hari ini. Boleh yang pertama silahkan Mbak Risma untuk menyampaikan usaha dan kegiatannya selama ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rismawati, saya tinggal di Bandung, tepatnya di Majalaya, Kabupaten Bandung ya. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya hari ini bisa berada di sini. Itu berkat dari Kemnaker pastinya. Terima kasih banyak kepada Kemnaker dan BPPKK, Basnas Provinsi Jawa Barat,
para pendamping, juga panitia yang telah support saya selama ini sehingga saya bisa berada di sini hari ini. Awal mula saya waktu seorang pekerja dari cotton bud, produksi saya dulu sampai sekarang saya produksi cotton bud. Alhamdulillah waktu itu saya seorang pekerja ya teman-teman. Dan dari awal mula saya seorang pekerja sehingga akhirnya saya sampai saat ini waktu di tahun 2021 saya mendapatkan pemodalan usaha dari Kemnaker sampai tahun 2022 saya mendapatkan pemodalan tahap kedua dari Kemnaker. Sehingga yang tadinya saya pekerja sekarang alhamdulillah saya bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk 150 anggota. Saya manggilnya anggota ya karena karyawan kesannya kayak gimana gitu. Saya manggilnya anggota, 150 anggota. Dengan berkat usaha dan proses yang sangat panjang, alhamdulillah saya bisa memiliki berkat cotton bud ini ya teman-teman. Alhamdulillah saat ini saya memiliki klinik lapangan untuk setiap pelosok-pelosok yang mana tidak terjangkau oleh rumah sakit, oleh puskesmas. Saya menurunkan tim medis sehingga banyak saudara-saudara kita yang merasa terbantu, juga merasa selama ini saya bersyukur sekali bisa berkat Kemnaker ini saya merasa bisa menjadi bermanfaat juga untuk orang lain, begitu. Dan berkat Kemnaker juga, alhamdulillah saat ini saya bisa mewadahi 30 anak yatim piatu yang ada di rumah. Juga mungkin karena memang dipersingkat jadi mungkin saya juga enggak terlalu panjang ya. Jadi yang singkat-singkatnya aja. Satu lagi alhamdulillah saya juga bisa memberikan bantuan sosial-sosial kepada warga masyarakat sekitar. Terakhir saya mengadakan hitanan massal sebanyak 200 anak bekerja sama dengan ID Kabupaten Bandung. Ya mungkin pemaparan saya segitu ya Bu, karena durasi kita yang terbatas jadi saya mungkin sedikit aja pemaparan dari saya. Mungkin demikian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Risma. Oke selanjutnya mungkin boleh Mas Sugiarto. Ya. Selamat siang semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Gen Z, anak-anak muda yang kelihatan masih sangat bersemangat dalam mencari pekerjaan. Perkenalkan nama saya Sugiarto, saya ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, saya pengantar kerja alim muda. Keseharian saya bekerja di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman sekalian, tugas saya sehari-hari adalah berbicara dengan HRD atau teman-teman pengguna tenaga kerja atau pemberi kerja ya, secara khusus perusahaan-perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi saya itu di bagian tim penilai kelayakan. Saya melakukan interview, wawancara, kemudian memverifikasi berkas-berkas, kemudian di situ akan ada hasil dari apa yang kita diskusikan, yang saya tanyakan, hasilnya apakah kita perbolehkan untuk menggunakan TKA atau tidak seperti itu. Jadi pekerjaan saya utama sehari-hari seperti itu. Selain itu juga ada tugas-tugas tambahan, misalnya koordinasi dengan KL teknis terkait dengan dinas-dinas dan juga monitoring atau evaluasi dengan perusahaan-perusahaan pengguna TKA. Saya ingin cerita sedikit tentang inklusivitas yang saya rasakan penerimaan teman-teman saya, rekan-rekan kerja di direktorat saya. Saya bersyukur bisa bekerja di Naker dan saya merasakan bagaimana penerimaan teman-teman di Naker itu sangat baik terhadap saya.
Saya berharap ini bisa menjadi contoh bagi teman-teman semuanya, baik itu teman-teman pemberi kerja perusahaan-perusahaan yang mungkin hadir di sini ataupun juga generasi-generasi muda, bahwa kita itu harus terbuka dengan siapapun juga. Keterbukaan atau kesetaraan di tempat kerja kami itu saya lihat sangat baik gitu ya. Tidak membedakan saya disabilitas atau tidak ya gitu ya. Jadi pimpinan saya juga memberikan tugas yang sama dengan teman-teman lainnya. Nah itu bisa menjadi contoh juga bagi perusahaan-perusahaan pengguna. Dan nanti generasi Z yang ada di sini, saya titip pesan untuk tetap menjaga inklusivitas kepada kami, teman-teman disabilitas yang mungkin nantinya bisa menjadi rekan kerja teman-teman di tempat kerja. Mungkin nanti kalau terkait hal-hal lain akan kita diskusikan dengan Ibu Manda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sugiarto. Boleh aplaus untuk Mas Sugiarto, Bapak Ibu sekalian. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Nama saya Anissa, saya dari Disnaker Transprovinsi DKI Jakarta. Mungkin kalau ada teman-teman di sini pernah ke sana ya, apalagi kalau pencari kerja. Sekilas saya mau mengamalkan nih apa yang dikerjakan sehari-hari oleh seorang pengantar kerja di Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Biasanya kita cari lowongan kerja, lalu untuk adik-adik pencari kerja biasanya kita kasih penyuluhan dan bimbingan jabatan. Kita ajak ngobrol, minatnya di mana, bakatnya apa, analisa potensinya tuh apa sih. Jadi sebagai generasi Z kita harus tahu nih adik-adik, kamu tuh punya apa ya, analisa aset yang kamu punya apa. Karena memang Jakarta saat ini sudah mau jalan nih, udah nggak ibu kota nih bentar lagi, mau jadi global city dan lagi dikaji nih, banyak banget kajian tentang sumber daya manusia yang seperti apa yang diperlukan untuk menuju Jakarta Global City. Disnaker Provinsi DKI Jakarta punya 7 pusat pelatihan, jadi jangan ragu untuk langsung ke pusat pelatihan kerja daerah wilayah ya. Ada di utara, timur, pusat, barat, dan ada di Las Condet dan PPKPI. Jadi banyak banget pelatihan-pelatihan yang bisa dipakai. Kalau mau bikin AK1 juga ke suku dinas wilayah. Saya juga bergerak lebih fokus ke unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang memang sangat konsen dengan masalah inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Sekian ya pengantar dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus sekali lagi rekan-rekan sekalian, baik. Tadi ketiga narasumber kami sudah menyampaikan kisah inspiratif mereka. Nah boleh saya bertanya ini mungkin kepada Mbak Risma dulu. Kira-kira kiat sukses apa ya yang Anda miliki untuk bisa berada di titik saat ini dari tadinya tadi menceritakan bahwa dari 0 karyawan saat ini sudah memiliki 150 karyawan dengan mengikuti program tenaga kerja mandiri yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Ditjen Bina Penta dan PKK. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya merasa dengan adanya Katanbat ini yang tadinya awal mula memang saya tadinya juga pekerja, dengan sekarang banyak sekali dapur yang bisa saya perhatikan gitu kan. Banyak sekali dapur yang memang bisa saya perhatikan, merasa bahagia aja gitu Bu, karena jadi semakin semangat kita karena ternyata banyak teman-teman kita di belakang yang mungkin membutuhkan pekerjaan ini. Dan untuk manfaatnya ya pasti sangat berasa manfaatnya mungkin untuk teman-teman di rumah ya saya. Seperti. Oke, ya baik. Berarti itu ya Mbak ya, jadi bagaimana Mbak Risma ingin membantu juga rekan-rekan di sekelilingnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah ini termasuk salah satu kisah inspiratif yang bisa rekan-rekan contoh begitu ya. Bisa nanti memulai begitu ya ketika pun ingin berwirausaha, membuka usaha silahkan. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyediakan dan contoh inspiratif Mbak Risma ini sudah berhasil menjadi tenaga kerja mandiri. Dan selanjutnya mungkin untuk Mbak Nisa, ini saya ingin bertanya kira-kira bagaimana sih supaya kita bisa membuka peluang bagi diri kita supaya kita bisa mencapai atau meraih yang kita inginkan. Tadi Mbak Nisa sudah mencapai mimpinya begitu ya, membantu para pencari kerja. Jadi rekan-rekan yang di DKI ini kalau mau konsultasi terkait dunia kerja silakan datang ke Dinas Tenaga Kerja.
Ada Dinas Tenaga Kerja DKI ini ada provinsi, lalu suku dinasnya ada 5 ya Mbak, tergantung wilayah masing-masing untuk mengajukan kartu kuning dan juga konsultasi terkait dunia kerja melalui sesi penyuluhan dan bimbingan jabatan. Silakan Mbak Nisa. Ya. Yang pertama kalau mau buka peluang jangan malu untuk bikin relasi, banyak berteman, banyak membuka kolaborasi, kerjasama, jadi yang ramah. Kalau ketemu orang kita ajak ngobrol sedikit, terus kita berusaha ramah, jangan jutek-jutek amat bahasanya ya. Karena apa? Banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, tapi orang tahu dan kita bisa belajar dari orang lain. Jangan pernah merasa udah langsung tinggi, dia kan cuman ini, enggak. Karena orang itu pasti punya hal yang kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus buka relasi sebanyak-banyaknya, peluang itu ada di hal yang kita tidak pernah tahu. Terima kasih, itu aja sih Ibu. Ya. Nah itu tadi ya, jadi jejaring rekan-rekan. Jangan malu untuk membuka jejaring. Usia kita masih muda, cari jejaring sebanyak mungkin tadi kalau pesan Mbak Nisa ya, supaya nanti kita bisa meraih impian kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Mungkin Mas Sugiarto selanjutnya, kira-kira bagaimana nih tips untuk rekan-naker supaya bisa mencapai cita-cita yang diinginkan seperti yang sudah didapatkan oleh Mas Sugiarto, silahkan. Tips yang harus kita lakukan kalau saya pribadi itu pertama disiplin ya, disiplin dalam segala hal, baik itu dalam hal kecil atau hal besar. Karena kalau saya yakin bahwa ketika saya disiplin dalam hal kecil, pasti kita akan diberikan sesuatu hal yang lebih besar seperti itu. Kemudian mengupgrade diri, memperlengkapi diri dengan skill-skill terbaru. Banyak sekarang media-media yang bisa kita pakai untuk mengupgrade kemampuan kita. Kemudian membangun relasi seperti yang teman kita tadi sampaikan. Jangan cepat berpuas diri dengan apa yang sudah kita capai. Kemudian ya berani memulai untuk nanti menuju sesuatu yang baru, yang sukses seperti itu. Karena ada kata-kata biak menyatakan kita itu tidak harus sukses untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menuju sukses seperti itu. Itu saja dari saya. Oke Mas Sugiarto, jadi jangan ragu untuk memulai, yakin pada diri sendiri ya Mas Sugiarto ya, untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Itu tadi pesan dari Mas Sugiarto. Mungkin sedikit kata-kata motivasi singkat saja, silahkan, ini waktu kita sudah tinggal sedikit, rekan-rekan narasumber silahkan. Mungkin dimulai dari Mbak Risma, singkat saja kata-kata motivasi untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Buat teman-teman yang muda semuanya, yang pasti selalu semangat untuk meraih impian, jangan pernah menyerah, apalagi kita merasa bahwa diri kita ini seolah kayak nggak berharga, itu salah besar. Salah besar kalau kita merasa seperti itu, karena banyak ya teman-teman yang kadang-kadang kalau misalkan nggak mendapatkan pekerjaan atau apa, merasa menyalahkan diri sendiri kayak lu kita ini kayak nggak berguna. Itu salah banget. Saya sendiri orang yang bukan siapa-siapa, karena saya merasa bahwa saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, saya bisa bermanfaat, intinya mungkin seperti itu, bisa berjuang, kenapa enggak gitu. Mungkin orang lain bisa menilai kita bukan siapa-siapa, tapi ternyata kita bisa sampai sekarang seperti itu. Makasih Mbak Risma. Selanjutnya Mas Sugi, singkat saja kata-kata motivasi untuk rekan-rekan kita. Motivasi dari saya, jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, gitu aja. Saya rasa itu. Makasih, singkat ya. Silakan Mbak Nisa yang terakhir. Yuk Mbak Nisa. Untuk adik-adik nih terutama ya, analisa aset kalian, evaluasi apa yang harus dikembangkan, dan lakukan segera, jangan ditunda. Terima kasih. Evaluasi aset, ya lakukan segera dan jangan ditunda. Baik, rekan-naker sekalian, semoga talkshow singkat kami ini dengan tema Gali Talentamu, Capai Mimpimu hari ini dapat menjadi motivasi untuk rekan-naker sekalian terus mengembangkan talenta dan juga potensi diri. Nah, ingat bahwa setiap orang memiliki talenta yang sangat berharga dan jangan ragu rekan-naker sekalian untuk mengeksplorasi diri dan bakat Anda, selalu berusaha untuk mencapai mimpi-mimpi Anda. Dan tidak perlu ragu untuk memulai, tapi Anda hanya perlu pola pikir yang baru untuk diri Anda. Saya Amanda bersama para narasumber mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum, salam rekan-naker dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih.